baik buruk masalah yang terjadi, tetapi kita melihat di situ juga Tuhan ada bagi hidup kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita bersyukur karena oleh kebaikannya di dalam hidup kita. Bagi Tuhan yang mulia. Mari puji
menyembah-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Bumi dan surga menyanyikan kepujian padamu. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kebesaran Kita akan membuka ibadah kita di dalam doa. Persilakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk karya-Mu dalam hidup kami sepanjang tahun kemarin dan sekarang kami memasuki tahun yang baru. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan limpahkan atas kami. Dan saatnya kami mau lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi. Sebab itu, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera-Mu turun dalam ibadah ini, menyertai kami semuanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mau
sapa kita sekali lagi, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Kita akan pujian. Datanglah dan berkata, pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipandangkan, mungkin sakit dan datang. Great is our God. Sekali lagi kita akan pujian ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mungkin sakitnya datang. Great is our God. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, puji sakit nyatakan. Great is our God. Masih semangat untuk memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai lagi bagi Tuhan. Amin. Yang tadi baru pemanasan. Kita angkat lagi satu pujian. Sangat. Dasar dari yang kuharapkan, tinggi namamu dipuji. Dari yang kuharapkan, bukti dari zaman yang lalu.
tidur kembali. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan, kita angkat satu pujian. Dengan sayapmu, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau mengertikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi kita berpujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, Haleluya. maka kuat roh dan jiwaku.
firman-Mu menjadi berkat bagi kami semuanya, menguatkan, meneguhkan iman percaya kami, dan kami yakin bahwa ketika kami keluar dari tempat ini, kami tidak keluar dengan tangan hampa. Amin. Ada sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup kami berkaitan dengan firman yang kami terima, dan itu menumbuhkan, menimbulkan iman percaya kami. Amin. Terima kasih Tuhan untuk bungkus kami semua dengan kuasa darah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Saudaraku, siapa yang merasa diberkati sepanjang tahun kemarin? Siapa yang merasa secara luar biasa berkat Tuhan dilimpahkan? Dan siapa yang yakin bahwa tahun ini pun Tuhan akan berkati secara luar biasa? Haleluya. Tahun ini tema kita adalah tahun perkenanan bagi Tuhan. Saudaraku, di tahun ini sejauh mana kita mau melangkah, sebesar apa cita-cita ataupun harapan yang akan kita gapai di tahun ini, apapun yang kita harapkan, pasti semua kita punya asa di tahun ini. Tetapi saya ingin ingatkan kita semuanya bahwa apapun yang akan kita lakukan, jangan bergantung dengan kekuatan kita masing-masing. Karena firman Tuhan mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Amin. Dalam Amsal pasal 10 ayat 22. Oleh sebab itu, biarlah setiap kita tidak bergantung kepada jerih payah kita, tapi bergantung kepada perkenanan Tuhan. Karena kalau Tuhan berkenan memberkati kita, tidak ada yang bisa menghalangi, menutup berkat itu sampai kepada kita. Amin. Tetapi meskipun kita kejar mati-matian, kalau Tuhan tidak berkenan atas kita, kita terlanjur capek, susah payah, kita sakit, berkat itu tidak akan tergapai dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih, bagaimana supaya kita ini bisa berkenan di hadapan Tuhan, itu yang akan kita pelajari, kita akan renungkan bersama. Ya, di dalam dalam Matius pasal yang pertama ayat 19 mengatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ini kisah, ini peristiwa, ini bukan cerita tapi pernah terjadi, di mana ketika Maria mendengar berita dari malaikat bahwa dia mengandung, itu sesuatu yang menggemparkan, dan mungkin saat itu dia shock karena loh, aku ini kan belum pernah berhubungan dengan suamiku kok hamil gitu kan. Nah, dan itu mengakibatkan Yusuf menjadi ragu-ragu akan menikahi Maria, dan keputusannya Yusuf jelas, dia mau menceraikan Maria, tapi dengan diam-diam karena dia seorang yang tulus hati. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ayat yang ke-20, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan
nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saya ingin sampaikan begini, bahwa Tuhan menghargai orang yang tulus hati. Tuhan mengangkat, mempromosikan orang yang tulus hati di hadapannya. Dikatakan di sini bahwa malaikat itu berkata kepada Yusuf dalam sebuah mimpi, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dalam perjanjian baru hanya ada 2 orang yang diberi gelar anak Daud. Yang pertama Yesus. Yang kedua Alkitab mengatakan Yusuf anak Daud. Ini yang nyebut malaikat. Bukan manusia yang memberi gelar, tapi malaikat. Siapa malaikat itu? Malaikat itu adalah utusan Tuhan. Dan malaikat itu berkata, Yusuf anak Daud, jangan ragu-ragu engkau ambil Maria sebagai istrimu. Karena Yusuf orang yang tulus hati, dia tidak serta-merta langsung menceraikan begitu saja. Dia pertimbangkan, dan seandainya dia menceraikan, dia tidak mau mempermalukan Maria. Saudaraku yang kekasih, di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan memperlakukan orang yang tulus hati. Yang pertama, Tuhan menghargai ketulusannya dan memberi gelar anak Daud. Ini tidak sembarang orang dapat gelar ini. Dan gelar ini datangnya dari Tuhan. Yang kedua, ketika dia mau mengambil langkah yang salah, Tuhan stop, Tuhan halangi, Tuhan beritahu rencananya, Tuhan beritahu kehendaknya bahwa anak yang dikandung oleh Maria adalah dari Roh Kudus. Seandainya Yusuf menceraikan Maria, kemungkinan Yusuf tidak akan mengalami sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya. Tapi karena dia dengan tulus, maka Tuhan menghalangi dia untuk mengambil keputusan yang salah. Dalam kehidupan kita seringkali kita harus mengambil keputusan. Seringkali kita diperhadapkan untuk mengambil keputusan A atau B, kanan atau kiri. Kalau kita salah mengambil keputusan, kita akan terjerumus, kita akan masuk dalam masalah yang besar, kita akan mengalami sesuatu yang sulit dalam hidup kita. Dan ini pentingnya pimpinan Tuhan, ini pentingnya penghargaan dari Tuhan, supaya apabila kita mau mengambil keputusan yang salah, Tuhan akan bilang, stop, kamu jangan ambil keputusan ini. Dan itu dialami oleh Yusuf. Dalam kehidupan kita, ketulusan itu penting sekali. Dalam banyak hal, ketulusan itu akan membuahkan sesuatu yang baik untuk kita. Oleh sebab itu, seperti yang saya sampaikan pada tanggal 25 kemarin, bahwa kalau kita ini tulus, maka kadang-kadang sesuatu yang tak terduga akan terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan berpihak kepada orang yang tulus hati. Amin. Yang saya sampaikan adalah kita jangan sekedar menjadi orang yang beragama Kristen, tapi jadilah orang Kristen. Orang beragama Kristen, agamanya dijunjung tinggi, tetapi belum tentu dia tulus. Kadang-kadang ke gereja karena kewajiban, tidak ada ketulusan. Tapi beda kalau kita ke gereja itu karena ketulusan, karena kerinduan. Biar hujan angin kayak apa, kita akan berusaha datang. Kenapa? Dari hati.
hati datangnya ke gereja, bukan karena kewajiban, bukan karena absen, tetapi karena hatinya rindu kepada Tuhan. Saudara, kalau boleh saya bersaksi itu begini. Ketika dulu belum pandemi, kami pelayanan tuh di beberapa LP dan juga di rutan PAL 5 itu. Yang paling berat itu adalah ketika kami harus ke Kasongan. Kadang-kadang Pak Bram tidak selalu bisa beserta dengan kami. Padahal kami hanya pakai motor, harus kehujanan di tengah jalan, bawa pakaian ganti, bawa mantel dan lain sebagainya. Bisa saja misalnya hujan, saya telepon pengurus atau tappingnya berkata, maaf tidak bisa hadir. Bisa, karena halangan, karena hujan dan lain sebagainya, bisa. Tapi karena itu keluar dari hati yang tulus, apapun yang terjadi dikerjakan. Kenapa? Karena dari ketulusan. Segala sesuatu kalau dilakukan dari ketulusan, itu pasti dilakukan dengan maksimal. Ada sikap yang luar biasa, ada attitude yang dipegang teguh, sehingga kalau dia mengerjakan sesuatu, dia kerjakan dengan segenap hati dan itu memuaskan banyak orang. Bukan mengerjakan sesuatu berdasarkan order atau perintah atau pesanan, tapi karena hatinya memang mau berbuat sesuatu untuk Tuhan. Ketika kita ini kehilangan ketulusan, maka gairah kita, semangat kita melayani Tuhan itu tidak ada. Maka ketika ada masalah kecil pun itu sudah cukup menjadi alasan buat kita untuk berkata, aku tidak bisa hadir. Kenapa? Karena ketulusan tidak ada. Kalau kita ingin berkenan di hadapan Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang tulus. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita berikan kepada Tuhan, itu biarlah lahir dari hati kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur pasal 127 ke 126 bahwa sia-sialah kita duduk-duduk sampai jauh malam, bekerja berjerit lelah, kalau bukan Tuhan yang memberkati. Karena Tuhan memberikan berkat-Nya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Atau kita buka dulu ya ayatnya. Saya tidak pasang di PowerPoint. Apa? Firman-Nya berkata begini. Nyanyian Siarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Kalau bahasa kita sekarang ini, bahasa kekinian, ini dini hari, gitu ya. Sia-sialah kamu bangun dini hari dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, dikatakan begitu. Ayat 2 nih. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Lah, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita renungkan kan bagaimana supaya kita ini dicintai Tuhan. Bagaimana supaya kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan memberikan berkat-Nya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Bukan berarti kita bermalas-malasan, kalau gitu kita tidur aja meladau gitu kan. Supaya kalau kita tidur Tuhan memberikan berkat-Nya, bukan. Tetapi ketika kita istirahat, Tuhan sudah menyiapkan berkat untuk kita. Amin. Artinya kerja ya kerja, harus. Kalau enggak bekerja, jangan makan, kata firman Tuhan. Tapi waktunya istirahat, jangan duduk-duduk sampai jauh malam, artinya lembur kerjanya. Bangun dini hari sudah bangun, jam 12 belum tidur, jam 2 sudah bangun, dan tidurnya berapa jam? Padahal firman Tuhan mengatakan
ada waktunya untuk bekerja, ada waktunya untuk beristirahat, ada waktunya tertawa, ada waktunya menangis, semuanya ada waktunya. Kalau kita pergunakan waktu kita hanya untuk satu hal saja, maka yang lainnya tidak akan kita bisa kerjakan dalam hidup kita. Ya, kalau kita kembali pada pokok bahasan kita, bahwa kalau kita ini ingin berkenan di hadapan Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang tulus. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan yang berkaitan dengan Tuhan, lakukan dengan tulus hati, lakukan karena lahir dari hati. Ketika itu lahir dari hati, saya percaya apapun pekerjaan kita akan menghasilkan pekerjaan yang baik bagi semua orang. Orang akan puas dengan hasil kerja kita karena kita melakukannya dengan segenap hati. Beda kalau kita lakukan karena perintah, karena order, oh tugasnya ini. Tapi kita sebagai pekerja hanya yang penting gajian. Akhirnya kerja sembarangan. Kalau nggak dilihat oleh bosnya, dia bisa bolos. Dia bisa menghilang dari pekerjaan. Kalau ada bosnya, dia pura-pura jadi orang yang sibuk, jadi orang yang baik gitu. Tapi itu semuanya terjadi apabila kita tidak tulus. Dan saya percaya ketika ada orang bekerja kepada orang lain, ada bos, ada karyawan. Kalau ada karyawan bekerja dengan segenap hati, dengan memiliki integritas, saya yakin bahwa bosnya akan sayang kepada dia. Dan itu yang dilakukan oleh Yusuf ketika dia ada di Mesir. Dia lakukan pekerjaannya untuk Potifar sampai istrinya Potifar itu jatuh hati kepadanya. Tapi dia tetap, karena dia tulus, aku bekerja untuk tuanku. Semua kuasa di rumah ini termasuk keuangan, aku yang pegang. Tidak mungkin aku mengkhianati tuanku. Saya renungkan baik-baik, Potifar ini pejabat tinggi negara. Dan apalagi pada waktu itu budayanya sudah tidak seperti sekarang. Artinya pada waktu itu laki-laki itu memperlakukan perempuan itu seperti barang saja. Dilihatnya cantik, ambil jadi istri. Setidaknya itulah yang terjadi pada masa-masa itu. Dan saya yakin bahwa seleranya Potifar itu tidak rendah. Itu pasti cari istri pun yang cantik, betul enggak? Kalau Yusuf tidak tulus hati, dia mau selingkuh dengan istrinya Potifar, enggak ada orang tahu. Tapi karena dia tulus, dia tidak mau mengerjakan itu. Dan kadang-kadang ketulusan yang dilakukan tidak serta-merta membuahkan sesuatu yang menyenangkan. Bahkan untuk sementara waktu kadang-kadang itu menyengsarakan, karena dia harus dipenjara gara-gara dia tulus. Tapi kita lihat endingnya, kita lihat bagaimana Tuhan bekerja bagi orang-orang yang tulus. Dimanapun dia berada, dia selalu menjadi kesayangan. Dia di penjara pun menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Sampai kunci penjara itu dipercayakan kepada Yusuf. Ketika dia bekerja di istana Fir'aun pun, Fir'aun menyerahkan semua kuasa tanah Mesir kepada Yusuf. Kenapa? Karena tulus hati. Bagi kita, mari kita sama-sama di tahun 2022 ini lakukan segala sesuatu dengan ketulusan di hadapan Tuhan. Apakah kita bekerja, apakah kita beribadah, apakah kita melayani, lakukan dengan ketulusan, karena ketulusan itu membuat hati Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan, apa sih yang Tuhan tolak dari hidup kita, keinginan kita? Firman-Nya mengatakan bahwa bergembiralah karena Tuhan. Nanti Dia akan memberikan apa yang diingini hatimu. Yang kedua, supaya tidak berlarut-larut karena kita akan perjamuan kudus juga, oh, nggak bisa betul.
Di sini dikatakan begini. Sorry, saya rupanya berbeda dengan yang kitab saya. Nah, error juga. Sebab Tuhan berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Saudaraku yang dikasihi, kadang-kadang ada saat-saat menentukan, ada saat-saat di mana itu adalah saat perkenanan. Kapan itu saat perkenanan? Saya tidak menyebut tahun ini dalam arti waktu. Dari ini hari kedua sampai 363 hari itu bukan, tapi momen, tapi kesempatan. Dalam setiap hidup kita kadang-kadang ada saat di mana itu menentukan kita, itu adalah saat perkenanan, atau kita lewat tidak mendapat saat perkenanan itu. Perkenanan itu hilang dari kita karena kita menyia-nyiakan kesempatan itu. Saat itu kapan? Kadang-kadang itu saat dimana kita harus mengambil keputusan. Misalnya gini, saya ada janji sama teman saya mau jalan-jalan, tetapi saya harus ibadah, saya harus pelayanan. Ini saat yang bersamaan kita harus mengambil keputusan. Keputusan itulah yang akan menentukan kita ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Kita akan punya 1001 alasan untuk berkata, aku tidak bisa melayani hari ini. Tapi Tuhan akan lihat ini saat perkenanan atau enggak. Kalau itu saat perkenanan bagi kita, maka kita akan mengambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita punya uang banyak, uang di rekening kita ada 100 juta atau 1 miliar, memberi 100.000 itu kecil. Mungkin kita memberi 100.000 misalnya untuk Tuhan, tapi bagi Tuhan, enggak seberapa. Bagi orang lain, pemberiannya, kolektanya merah-merah begitu. Tapi Tuhan melihat ketulusan kita. Kadang-kadang seperti orang muda kaya yang tanya kepada Tuhan, terus kemudian Tuhan berkata, bayar perpuluhan sudah, hormati orang tuamu sudah, jangan berbohong sudah Tuhan. Kalau kamu mau sempurna, jual semua hartamu, berikan kepada orang miskin. Nah, ini saat perkenanan itu. Ternyata orang muda itu gagal menggapai perkenanan Tuhan. Dengan sedih dia pergi tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia kaya raya. Saudara yang dikasih, Tuhan itu bahasa Inggrisnya pangabehu, pencemburu. Kadang-kadang uang itu juga kita bisa cinta kepadanya, bukan bersahabat dengannya, tapi cinta dengannya. Orang cinta uang akan melupakan segalanya demi uang. Kadang-kadang saudara pun ditipunya. Kenapa? Karena uang. Kalau hati kita sudah tingkatnya seperti itu, Tuhan cemburu. Kalau Tuhan cemburu, celakalah kita. Kenapa? Karena itu sesuatu yang sangat sesuatu banget, sudah sangat sesuatu banget di hati Tuhan. Kalau misalnya saya ini suka jajan, kalau saya jajan ketahuan istri saya mungkin, kamu kok jajan terus, marah dia. Tapi marahnya masih bisa saya redam. Tapi kalau ketahuan saya nongkrong dengan cewek lain, jangan harap saya dibukain pintu. Iya kan? Itu sesuatu banget gitu loh. Kalau Tuhan sudah cemburu, maka firman Tuhan mengatakan dia akan membalaskan kesalahannya
pada orang itu sampai keturunan keberapa? Keempat. Kenapa? Karena kita sudah membuat hati Tuhan cemburu. Dan celakanya lagi, Tuhan itu pribadinya, orangnya itu mudah cemburu kalau hati kita bertaut kepada sesuatu. Adakah kita punya hobi dan hobi itu membuat kita senang, melebihi senang kepada Tuhan? Kalau hobi itu melebihi senang kita pada ibadah kita, maka itu sudah membuat hati Tuhan cemburu. Dan saudaraku yang dikasih, saat perkenanan itu bukan tanggal berapa, bukan tahun berapa, tapi momennya, saatnya, dimana kadang-kadang itu sangat menentukan kita. Ketika kita harus memilih antara Tuhan dengan yang lainnya, antara ibadah dengan perkara-perkara yang lainnya. Kalau kita ingin berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, mari ambil keputusan yang tepat. Tuluslah kepada Tuhan. Yang kedua, mesti memiliki ketaatan kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, ganti gitu. Oke. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saya ingin cerita begini. Satu kali Nabi Samuel berpesan kepada Saul, sebelum kamu perang nanti aku akan datang mempersembahkan korban dulu. Tunggu aku datang. Nanti aku akan persembahkan korban supaya Tuhan berkenan. Dengan catatan bahwa pada waktu itu hanya orang yang ditentukan yang bisa mempersembahkan korban. Tidak semua orang boleh mempersembahkan korban. Orang awam tidak boleh mempersembahkan korban. Hanya imam yang boleh. Tetapi ketika dilihat Saul, musuh sudah dekat sekali, sudah mau menyerang, gusarlah si Saul. Rasanya Samuel gak datang-datang ini. Ya sudahlah, yang penting kita berikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan berkenan. Dia korbankan sendiri atau dia bakar sendiri korban itu. Begitu dia selesai, Samuel muncul. Loh, itu jobku, itu tugasku, kenapa kamu lakukan? Kamu pikir Tuhan bisa disogok dengan persembahan? Bukan persembahan yang Tuhan inginkan, tapi ketaatan. Mendengar lebih baik daripada korban. Nah, kadang-kadang dalam hidup kita, hal yang paling sulit kita lakukan adalah ketika kita harus taat kepada Tuhan. Ketika taat kepada Tuhan itu ada hierarki yang kita harus lewati semuanya. Dengan pemerintah, Tuhan berkata, berilah kepada Kaisar yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Berikan kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Berikan kepada orang tuamu yang wajib diterima oleh orang tuamu, yang berhak diterima, yang wajib kita lakukan kepada orang tua. Nah, kadang-kadang dalam hal ini kita gagal. Apalagi kalau orang tua kita ini sudah usul. Saya pernah melihat orang tua saking tuanya itu dia sampai ngelilu, ngomong sembarangan begitu. Biasanya orang yang merawat atau anaknya itu tidak menghargai orang tuanya. Padahal ketika kita kecil, kita tuh seperti orang tua itu tadi, ngomong gak karuan, beol pun sembarangan, kencing di atas tempat tidur. Kalau dulu belum ada Pampers, kalau tengah malam anaknya kencing, siapa itu yang merawat? Ya orang tua kita. Nah, ketika orang tua kita sudah nggak bisa apa-apa, kadang-kadang kembali seperti bayi lagi. Kita bisa marah-marah terhadap orang tua kita. Ketika kita sadar bahwa itu kita lakukan itu sesuatu yang salah, maka jangan pernah lakukan lagi.
Kenapa? Itu bentuk ketaatan kepada Tuhan. Kalau kita bentak-bentak orang tua yang sudah seperti itu, bayangkan seandainya kita ini sering dipukuli gara-gara ngompol, dipukuli gara-gara beol itu nggak dibuka celananya, tahu-tahu udah besar sekali celananya karena ada isi yang lainnya begitu. Kita dipukuli, nah itu orang tua yang nggak bijaksana. Tapi orang tua kita nggak pernah mukul kita ketika kita ngompol. Tapi seringkali kita memperlakukan orang tua tidak hormat. Nah ini hierarki yang harus ditaati. Ketika kita melihat dan melakukan itu, bukan kepada manusia kita yang taat, tapi kepada Tuhan. Karena yang memberi perintah itu adalah Tuhan. Kalau suami tidak sayang dengan istri, memperlakukan istri semena-mena, saudaraku, itu tidak taat kepada Tuhan. Sebaliknya, kalau istri memperlakukan semena-mena kepada suami, juga itu tidak taat kepada Tuhan. Kenapa saya sampaikan ini? Iya, supaya semuanya itu merasa gitu. Istri, bagaimana dia memperlakukan suaminya, harus hormat, harus tunduk, suami harus mengasihi. Semuanya harus dikerjakan. Jangan sampai istrinya main HP, "Pak, ambil air minum, Pak." Ini istri atau bos? Gitu. Seringkali itu terjadi tidak sadar. "Pak, tolong, Pak." Sementara dia sendiri enak main HP. Nah, saudaraku yang dikasih, ketaatan itu lebih penting dari segala sesuatu. Mendengar suara Tuhan itu akan membuat kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Saul tidak taat, dia korbankan sendiri, dia bakar sendiri lemak domba jantan. Dia ditolak oleh Tuhan. Tuhan sudah nggak mau lagi melihat Saul jadi raja. Muncullah Daud, sosok yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, apapun cita-cita ataupun rancangan yang ingin kita raih di tahun ini, jangan mengandalkan kekuatan kita. Mari kita taat kepada Tuhan, karena ketaatan itu membuat kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, segala sesuatu yang kita ingini Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Nah, ini penting ini. Amanat agung itu pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang sering dilupakan oleh orang itu ini, yang saya kasih merah ini. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Harusnya ini adalah puncak dari amanat agung. Ajar, atau bahasa kita muridkan mereka. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ada banyak orang tidak taat, kenapa? Kurang belajar firman Tuhan. Ada banyak orang tidak taat, kenapa? Lebih sayang kepada dunia ini, lebih sayang dengan yang lainnya. Tuhan menjadi nomor sekian. Dan itu diawali dengan tidak tahunya kita terhadap firman Tuhan. Kita kurang menguasai firman Tuhan. Kenapa kita bisa kurang menguasai firman? Karena kita tidak belajar. Sebab itu Tuhan tekankan, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kita memberitakan Injil, orang itu percaya kepada Tuhan, tapi setelah jadi Kristen, tapi Kristennya Kristen biasa-biasa saja, Kristen yang kadang ke gereja kadang enggak, Kristen yang tidak taat kepada firman Tuhan. Saudaraku, belum masuk surga. Belum masuk surga. Kita masih taat kepada Tuhan. Karena
ibadah kita itu membuktikan kecintaan kita kepada Tuhan. Ibadah kita itu representasi kita, kecintaan kita kepada Tuhan. Ketika kita ini memang betul-betul cinta kepada Tuhan lahir dari hati kita, saya yakin kita tidak akan pernah melewatkan ibadah dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani 10 ayat 25, jangan biasakan diri atau jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi dikatakan pertemuan-pertemuan, artinya itu banyak pertemuan ibadah yang harus kita lakukan. Kalau kita menjauhkan diri, maka firman Tuhan berkata, aku tidak berkenan. Jangan dibiasakan itu, jangan, saudara yang kasih. Jadi seringkali kita ini tidak belajar firman, maka alasan-alasan ataupun perkara-perkara duniawi itu membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi yang ketiga, mesti gemar memuji dan memuliakan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 25. Ini yang banyak orang Kristen tidak lakukan ya. Karena kita menganggap pujian itu sepele, sesuatu yang sepele, hanya kita kerjakan, kita lakukan di gereja saja, yaitu menyanyi, memuji Tuhan. Paulus dan Silas di penjara, di bawah tanah. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudaraku, baca seterusnya ayat selanjutnya, ada gempa bumi, Paulus dan Silas bebas dari penjara, dan kepala penjara bertobat. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Hanya nyanyi. Kita kadang menyanyi hanya di gereja, kita jarang bersenandung. Ada baiknya kita misalnya di perjalanan, ketika kita nyetir mobil, kita memuji Tuhan. Ketika kita sambil masak, ibu-ibu misalnya, bapak-bapak juga kadang-kadang masak juga. Mari kita memuji Tuhan itu dalam segala waktu, dikatakan begitu. Dan intinya adalah ketika kita ini mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, melibatkan diri dalam pelayanan, terutama ketika kita ini memuji Tuhan. Dan ini contohnya adalah Paulus dan Silas. Dia dibebaskan oleh Tuhan dari penjara gara-gara nyanyi aja, memuji Tuhan. Terus ada peperangan antara Yosafat dengan orang-orang dari pegunungan Seir misalnya. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-21. Ini sesuatu yang unik terjadi. Ketika Yosafat mendengar kabar orang Bani Moab dan Amon menyerang Yehuda, dan disertai juga orang-orang dari pegunungan Seir, ini keturunannya Esau mestinya, menyerang, dia menjadi takut. Dan ketika dia takut, dia berkeputusan mencari Tuhan, dia doa puasa. Dan ketika mereka sudah dikuatkan imannya, mereka mau maju berperang, keputusannya juga unik. Dia menempatkan, ini berdasarkan suara Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Dia tempatkan orang-orang yang memuji Tuhan di depan sendiri. Dia tempatkan orang-orang yang memuji Tuhan di depannya pembawa perisai. Padahal biasanya pembawa perisai itu paling depan, sehingga kalau orang memanah atau melempar tombak ada perisai. Tapi ini beda.
cara perangnya Yosafat ketika dia sudah mencari Tuhan, dia tempatkan orang-orang yang memuji Tuhan di barisan yang paling depan. Firman Tuhan mengatakan setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dengan pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku yang kekasih, saya ingin bacakan lebih lengkap lagi dalam 2 Tawarik ini, pasal 20 ayat 22. Firman Tuhan mengatakan, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. 2 Tawarik 20 ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan dari orang-orang dari pegunungan Seir, sehingga mereka terpukul kalah. Kan sesuatu yang luar biasa. Gara-gara memuji Tuhan, bersorak-sorai, ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur, Tuhan itu bersemayam atau bertahta di atas puji-pujian orang Israel. Kalau kita mau memuji Tuhan, saya percaya ada kuasa Tuhan yang luar biasa dalam puji-pujian. Sebab itu saya ingin sarankan kepada para WL, kalau memimpin pujian, jangan berdasarkan liturgi atau aturan, padahal nggak ada aturannya ya. Kalau sudah dinyanyikan 2 kali, sudah, atau 3 kali, sudah ganti lagu. Dan itu berlaku monoton begitu saja. Tapi coba belajar, mengerti, dan bisa merasakan ketika orang memuji Tuhan, orang itu sampai merasakan hadirat Tuhan turun, kita akan tahu kapan kita akan terus memuji Tuhan, kapan harus berhenti menyanyikan satu pujian. Bisa jadi satu pujian itu diulang-ulang sampai 10 kali, tapi orang semua merasakan hadirat Tuhan. Daripada satu udah selesai 2 kali dinyanyikan ganti. Dan orang tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Syair dari pujian itu tidak diresapi dengan sungguh-sungguh. Padahal biasanya pujian yang kita naikkan, yang pertama itu mengagungkan Tuhan, yang kedua itu bisa menimbulkan iman di hati kita ketika kita menyanyikan nyanyian pujian. Nah, oleh sebab itu, saudara yang dikasih, gemarlah menyanyi, memuji Tuhan. Dan maksud saya bahwa rupanya sampai sini ya. Maksud saya bahwa setiap kita, ketika kita ini bisa mengambil hati Tuhan, perkenanan itu akan terjadi. Kapan itu? Saat kita memuji dan memuliakan Tuhan. Apalagi di gereja. Tidak di gereja pun, tidak sedang ibadah pun, ketika kita menyanyi nyanyian bagi Tuhan, Tuhan itu senang karena Tuhan mau kita memuji Dia dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulannya, tahun ini akan menjadi tahun perkenanan bagi Tuhan. Dan kalau itu menjadi tahun perkenanan bagi Tuhan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langitnya, mencurahkan berkat untuk kita semua. Apapun yang menjadi usaha pekerjaan kita, Tuhan akan limpahkan karena Dia berkenan kepada kita. Nah, bagaimana supaya Dia berkenan? Miliki ketulusan dalam hidup kita. Kalau kita beribadah, ibadahlah dengan tulus. Jangan karena diajak, jangan karena ditelepon, tapi karena memang kita rindu, kita haus, kita ingin dengar firman Tuhan, kita mau memuliakan Dia.
dan kita taat dengar-dengar akan firman Tuhan. Karena ketika kita taat, Tuhan suka kepada orang-orang yang taat. Sesungguhnya orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu awalnya bukan orang-orang yang hebat. Yusuf siapa? Dengan saudaranya aja dia kalah. Mau dibunuh, dia dibuang, dia dijual. Tapi karena Tuhan sayang, Tuhan berkenan kepada dia, Tuhan bisa angkat dia menjadi Perdana Menteri. Adakah kita sedang dalam posisi atau kondisi terpuruk? Apakah itu pekerjaan kita, ekonomi kita? Tuhan sanggup angkat kita kalau kita berkenan di hadapan Tuhan. Miliki ketulusan, miliki ketaatan kepada Tuhan, dan mari kita senangkan dia dengan puji-pujian kita. Ya, kita berdoa. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Angkat pujian kita, aku hendak bersyukur kepada Tuhan.
rindu kepada Tuhan. Bukan karena manusia kita melakukan segala sesuatu, tapi karena kita mau taat kepada Tuhan. Bukan karena manusia kita datang tempat ini, kita nyanyi, tapi karena kita gemar, karena kita suka, karena kita tahu Tuhan dimuliakan dengan puji-pujian kita. Naikkan syukurmu kepada Tuhan, karena Tuhan masih beri kesempatan kita. Naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena anugerahnya masih dilimpahkan atas kita, dan Dia berkenan atas setiap ucapan syukur yang lahir dari hati kita. Kita bersaat teduh sejenak. Saudaraku, bukan persembahanmu yang Tuhan inginkan, tapi Tuhan mau ketulusan hatimu, Tuhan mau ketaatanmu, Tuhan mau kerinduanmu. Maka kita akan berkenan. Kita akan melangkah ke depan tahun ini, Amin. tapi biarlah Tuhan menyertai kita. Tanpa Dia bertindak, tanpa Dia menyertai kita, kita akan jatuh, kita akan kesulitan. Tapi bersama Dia, kita akan lakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Berulang-ulang naikkan syukurmu sampai tembus ke surga. Dengan segenap hati Ya Tuhan
ya Tuhan, Tuhan kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita siapkan hati kita. Saudaraku yang kekasih, ketika Dia memberi perintah melakukan perjamuan ini, satu perintahnya, biarlah kita lakukan untuk mengingat akan Tuhan, mengingat bahwa Dia mati di atas kayu salib, Dia disiksa, dan Dia ibaratkan tubuhnya itu seperti roti yang dipecah-pecahkan bagi semua orang. Hari ini kita membawa roti di tangan kanan kita. Mari kita mengingat Dia, mengingat akan penderitaannya di kayu salib. Sebab firman-Nya mengatakan, sebab apa yang telah Aku teruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Kita makan bersama-sama roti ini. Ini adalah tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Dan firman-Nya mengatakan, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Minum bersama-sama, inilah darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Saya bilang Pak Pram, biarlah hati kami yang rindu untuk memuji muliakan nama-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, Roh Kudus-Mu telah mengajar bagi kami di tempat ini firman-Mu. Biarlah Kau ajar kami untuk memiliki hati yang tulus, hati yang taat, hati yang memuji memuliakan Engkau Yesus Kristus. Jadikan kami jemaat yang benar-benar adalah jemaat yang untuk memuji memuliakan Tuhan dengan hati kami Yesus Kristus, dengan segenap tubuh dan jiwa raga kami.
Berkati hamba-Mu yang telah menabungkan firman-Mu bagi kami Yesus Kristus, berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, berkati mereka dengan berkat yang berlimpah, dengan kekuatan, dengan kesehatan yang ada dari Engkau turun atas mereka Yesus Kristus. Demikian juga untuk anak-anak-Mu di tempat ini yang telah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman itu tetap tinggal diam di dalam hati, menjadi rema untuk menjadi benih di dalam hati setiap kali kita ini. Terima kasih juga tubuh dan darah-Mu telah kami terima pada kesempatan siang ini Bapa. Biar itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pertobatan bagi kami, untuk menjadi damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Darah-Mu dan tubuh-Mu mengalir dalam kami Yesus Kristus. Dan itu menjadi kami, dan itu akan mengingatkan kami akan Engkau Yesus Kristus. Sehingga perbuatan kami tidak jauh daripada Engkau, tetapi Engkau yang mengatur hidup kami dari kini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur terima kasih. Amin. Baik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kantung persembahan diadakan, terlebih dulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di dalam hidup kami boleh ada sampai saat ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang ada pada kami mempersembahkan kepada Tuhan. Dan biarlah itu hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan, khususnya perkembangan gereja tempat ini. Dan biarlah melalui itu semua kami boleh melihat bahwa kemuliaan Tuhan itu terbit atas kami. Makasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian, dasar dari yang kuharapkan, tinggi nama-Mu dipuji. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Siapakah aku ini Tuhan? Kasih
kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang kami sembah, yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang indah, buat perjamuan kudus yang indah ini Tuhan. Kami boleh melaksanakannya dengan baik, kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami telah berjumpa dengan Engkau pribadi, dengan lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Menteraikan firman-Mu ya Tuhan, biarlah menjadi kesukaan kami memuji dan memuliakan Engkau dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan Yesus. Jadikan kami setiap lelaki yang ada di tempat ini Tuhan menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang punya komitmen, menjadi kepala yang membawa keluarga kami kepada Engkau ya Bapa, membawa keluarga kami, membawa setiap pribadi yang ada di rumah tangga kami masing-masing dalam perkenalan dan pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan Yesus. Jadikan kami pribadi-pribadi yang takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk wanita-wanita yang ada di tempat ini, ibu kami, orang tua kami yang ada di tempat
tempat ini ya Tuhan Yesus. Menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi istri-istri yang takut akan Engkau ya Bapa, yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Berkati anak-anak kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Jadi anak-anak, jadi pewaris ahli kerajaan sorga ya Bapa. Berikan pada mereka anak-anak kami ya Tuhan roh yang takut akan Engkau, roh yang takut akan Engkau ya Bapa, menjadi waris mereka ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, bagi setiap pekerjaan kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Engkau berkati, Engkau yang mengurapi, Engkau yang berkenan atas pekerjaan kami masing-masing ya Bapa. Berkati ya Bapa bangsa negara kami rindu Tuhan dan sejahtera-Mu, pengurapan-Mu, roh pertobatan boleh terjadi dari Sabang sampai Merauke, dan itu tidak mustahil bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami berdoa juga untuk kota kami, kota Palangkaraya ini ya Bapa. Kau kiranya berkati dengan kelimpahan berkat-Mu yang luar biasa Tuhan, agar kota kami ini boleh menjadi biji mata-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja di tempat ini. Tuhan sudah memulai segala sesuatu. Tuhan juga yang akan berjalan bersama-sama dengan kami untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat teman-teman kami yang baru datang, jemaat yang Tuhan sudah tetapkan boleh beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan meneguhkan iman setiap kami yang ada di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kemuliaan, kepujian, hormat kami kembalikan bagi nama-Mu yang kudus. Demi nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Pada akhirnya saudara-saudara yang kasih, pulanglah membawa berkat dari Tuhan Bapa kita, kasih sayang dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang mengajar dan memimpin kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Turunlah